Selamat siang. Sudah lama ini saya nggak ngupload video ini ya. Mungkin ada yang lain lah, ya kan? Sorry nih nggak bisa ngupload ini. Dan di sini hari ini kita, bagi yang belum tahu ya, kita akan mencoba spray gun kita yang ukuran besar, semakin kecil, ukuran F75, ukuran K3 sama paintbrush ya kan. Tetapi kita memakai kompresor yang kecil, mini. Kompresornya seperti ini. Nah, mungkin yang sudah tahu, ini apa ya kan? Apa namanya nih? Kalau tahu, ini namanya kompresor mini. Mereknya nggak usah aku sebut lah ya, nanti dikiranya apa kan. Maksud aku gini, dalam video ini aku bukan memperjelek dalam produk ini, cuma begini ya, daripada kalian itu yang mau beli penasaran, lihatlah video ini sampai selesai biar kalian tahu, bisa menilai mau beli ini atau tidak gitu. Jadi gimana ya, bisa diperhitungkan sendiri, berhitungkan lagi gitu. Karena tujuan aku beli ini kan untuk menggambar saja, untuk mengecat juga bisa, cuman ya gimana kalau ngomongnya kurang jelas lah, gak bala kayak mana, aku gak bisa ngomongnya lah. Mungkin yang nonton nanti bisa melihat sendiri kayak mana lah semprotannya kalau pakai kompresor ini, tekor apa tidak ya kan. Oke lah, kita mencoba dari kecil sampai besar dulu ya. Dari kecil aja dulu dah. Nah, ini alat-alat kita seperti di sini bos. Inilah lokasi kita ya kawan. Ini spray gun kita yang ukuran besar, merek SGN lah ya, singkat aja lah ya, mungkin udah paham lah. F75. Ini K3, ini merek Taiwan lah. Cuman kita pertama kali kita pakai ini aja dulu ya, dari kecil ke besar, oke? Nah, mungkin yang sering nonton videoku mungkin sudah tahu ini mereknya apa ya kan? Ini ku akali pakai ini ya. Ini sayangnya kompresorku ini kan nggak ada tabungnya, jadi ya langsung dari piston keluar gitu. Kalau bawaannya ini nggak ada nipple ini, jadi ku belikan sendiri. Kalau ini bawaan, ini apa karet? Aduh, wah nggak dilap nih, kotor. Ini listrik ya bos, wattnya rendah, sekitar wattnya itu sekitar 90 wattan lah kalau nggak salah, sesuai lah dengan kapasitasnya. Kapasitas PSI mentok hanya sekitar segini bos. Fokus. Nah, dari baru kita segini ya bos ya, nggak ada pusat-pusat lagi, udah mentok nih bos ya, udah mentok. Jadi full kita 2 bar lebih dikit, ya kan? Bar tuh yang hitam apa yang merah ya? 2 bar, iya 2 bar lebih dikit. Dan star lagi itu di 0,1 bar. Jadi gitulah ya. Nah, suaranya seperti ini. Dengar nggak? Sama aku ngomong aja masih kecangan aku ngomong kalau nggak salah ini. Nah. Sesuai dengan wattnya. Oke, langsung aja lah kita semprot ya. Ya, aku setting sendiri nih, beli rakit ya, kita setel sendiri lah ya. Kalau bawaannya kan tahu nggak? Apa selang piu. Nah, seperti itulah. Cuma kan pendek. Ya, namanya selang piu itu kan gimana ya? Maaf ngomongnya, nggak bisa diajak kerja lama gitu. Kan terlalu lentur ya, sering tarik. Nah, ya nilai sendiri aja lah, kan gitu kan.
bukan aku menjelek-jelekan ini kan, apalah ya kan, ya kira-kira aja lah. Oke bos, kita masukin ini bos. Ini kan kita pakai selang kecil, dan bila mana kalau kita pakai selang besar itu, saya pernah nyoba itu apa gimana, pengisiannya itu semakin lambat, seolah-olah gini lah, mesin kecil tapi tabungnya lebih besar. Nah jadinya begini, semakin besar tabung semakin lambat dia mengisi, dan lama pula dia hidup ini mesin. Ini kan kecil, kalau kecil dia penghidupannya, pengisian langsung cepat karena yang diisi cuma di selang-selang ini aja. Pengetesan seperti ini ya. Nah, tes ya kan, biar dulu penuh, startnya di nggak isi. Sorry. Ini rata ya, ini ya, udah mentok. Ini cuma di 2 bar, kapasitas 2 bar. Ini udah mentok setelahnya ya. Udah mentok, ini bisa. Dan bila mana tak kurangin, ini akan startnya lebih rendah lagi. Tes. Begini. Jadi kalau semakin rendah banner, dia malah nggak hidup dia. Jadi begini, kita besarin dikit, mentoknya cuma segini nah. Mentok nih. Gitu ya. Jadi semakin kita putar kencang, semakin dia mengisi lebih kencang. Ya ini kan ini kan kalau kecil juga untuk apa? Mending kita tiup ya kan. Ya, kita kencengin bentok nih loh. Ukuran seperti 2 bar lebih dikit tadi. Anggaplah 2,5 bar lah ya kan. Panjang juga ini 2,5 bar. Nah. Cus. Nah, berarti ini keretaan keluar angin cuma 2 bar. Itu kalau pakai paintbrush. Kita langsung mengetes saja kalau kita mengecat. Oke? Kita ngambil catnya dulu ya sama thinnernya. Sebentar saja. Ini kerdus ya untuk pengetesan ya kan. Ini cat, ini thinner. Paintbrush segini kan nggak perlu butuh banyak cat. Satu lagi, nggak paintbrush, nggak spray gun, kalau bisa dilapisi dulu inilah ya, ibarat dicuci dulu lah rongga-rongganya itu biar nggak seret nantinya kalau bila mana langsung diisi dengan cat. Itu saran dari saya. Entah kalau nggak dipakai terserah situ lah ya kan. Los kono. Waduh, cepet lagi. Macet pula itu tutupnya. Ini macet juga nggak? Enggak. Ngapa ini? Ngira-ngira aja lah ya, namanya cuma pencobaan, ya kan? Nggak perlu harus pakai takar-takaran. Biasanya kan kita kalau ngecat pakai takar-takaran, seperti video-video yang sebelumnya, ya kan? Wah ini kebanyakan nih bos. Segini bos. Isi cuma segini. Dikit ya. Ini jadinya kalau untuk gambar lah udah jadi kepala Doraemon nih segini nih. Bener, gak bohong saya. Pengetesan, ini pakai nozzle 0,3 bos. Dan saya juga punya itu 0,5 seperti video-video yang kemarin, ya kan?
0,5 itu lebih besar lagi, dan tegangan anginnya kalau bisa harus lebih besar lagi kalau 0,5. Ini kita pakai 0,3 aja biar sedikit agak kenceng lagi tegangannya. Oke, sip. Nih, kita hidupkan. Nah, tes. Tes, bos. Yang mana sih yang bagus nih? Sini nih, Bang. Bagian gini nih, Bang. Tolong cobain. Oke, bos, ya bos, aman bos. Nggak usah, biarlah. Segini aja ya. Ya. Sini ngerak kita Nggak usah jadikan satu aja sobeknya. Kayak orang lipat. Baju gue, Bang. Sing waliannya ya. Angkas. Salah namanya. Kayak iklan. Gini ya, bos. F. Lagi titik. Kalau mau gambar muka orang misalnya, ukuran kecil, itu kalau bisa dikecil lagi. Ini nggak setel tadi loh ya, ini termasuk besar nih. Contoh lah ya kan, untuk apa lah, ya basing aja lah kita ya kan. Contoh misal ya, yang jelas kita pakai, nah ini kan untuk gambar, kita tes dulu kelihatan ini kapasitasnya. Kita kalau untuk menggambar, tadi kan kalau kosong tanpa cat itu 2 bar. Jadi bila mana kita kondisi mengecat itu berapa bar? Nah, ayo kita lihat bersama-sama. Ini posisi cat ya, dan soal angin itu sama setelan jarum itu nggak masalah. Yang jelas kita mau nengok berapanya itu ya kan. Terkecuali kita ganti jarum nozzle. Nah itu ini ada sangkutannya dengan angin. Semakin besar kalau bisa semakin kencang juga anginnya itu. Dan ini kita mau coba dulu ya. Habiskan dulu. Semakin nurun dia, semakin nurun, gas terus. Sama aja, cuma mengurang dikit dia tuh. Biasanya kalau gimana ya? Kalau ada anginnya, ada isinya cat itu kan semakin berat dia. Dan satu lagi, angin sama cat semakin kental cat dan tegangan angin sekian, maksudnya angin tetap sekian, cuma semakin tebal cat dia akan keluarnya tuh gimana ya, nggak lepas gitu loh, seperti berat. Terkecuali catnya tuh encer, kita encerin dikit, tapi jangan encernya, namanya orang ngecat masa encer ya kan gitu kan, yang ngira-ngira aja. Semakin encer dia bagus. Tes ini untuk pen brushnya dulu ya kan, nanti kita mencoba juga untuk di spraygannya.
Langsung aja ya. Dan satu lagi, kenapa kok mungkin orang dari tadi mungkin ada yang berpikir kenapa kok mesinnya ini start sendiri. Nah mungkin daerah sini kemarin aku pemasangan aku mendengar ada yang bocor tapi nggak aku benerin. Nah gitu ya. Nah ini encer nih ya. Nah, encer enak dia. Cuman kalau encer, kalau untuk menggambar, kalau bisa saran saya jangan dipakai encer. Karena apa? Warnanya nanti tidak lama dapatnya lah yang jelas itu. Tengok nih, kan jauh nih. Nah, kan beda sama ini. Cuma lampu dia enteng dia. Soal tegangan angin sama dua dia, tetap dua kayak tadi. Cuman kita bedanya cuma di pengeluaran enteng banget. Enteng ya orangnya tadi ini. Tuh udahlah mungkin segitu aja dulu ya untuk di paintbrush. Kita sekarang mau coba yang di spray gun tipe K3 nya dulu. Oke, kita ambil spray gunnya dulu ya, dan ini nanti saya bersihkan dulu lah. Dan saran juga kalau habis kita pakai, kalau bisa harus langsung cepat-cepat bersihkan biar nggak kering dalam, karena sistemnya cat dan tinnernya cepat kering gitu loh. Apalagi kita pakai thinner MD, wah jangan itu. Oke, kita pakai merek ini ya. Nah, nggak usah aku sebutin, lihat aja. Oke. Dan satu lagi, kalau pakai selang ini kan kecil, jadi kan beda tuh jauh. Jadi saya pakai selang yang ini. Mungkin pertanyaannya apa muat? Muat aja karena gue suka pakai ini, ya kan? Ini singkirkan dulu lah. Tuh. Lama kan ngisinya kan? 75 loh ini. Seteng. Nah. Jadi gini. Ini kosong ya. Kosong. Wah, belum kucuci juga nih. Kosong, kita lihat di sini. Posisi setelan mentok. Dan setelan mentok. Ini kupulin. Oh, udah full. Yes. Tekor kawan. Nah, jadi bila mana kompresor mini ini kalau mengecat pakai spray yang besar seperti ini K3 nggak bisa tekor. Tapi kalau sekedar ngecat 2 detik masih sanggup, tapi anginnya semakin menurun. Nah, mentok ya. Terus, nah, 2 detik lah, jeda lagi. Terus, tapi ini posisi mentok. Nah, coba ini posisi mentok, tarikannya lebih besar. Dan ini juga dimentokin, dikencengin ya. Jadi bila mana kalau ingin ukuran standar stabil, kurangi. Bentar. Satu putaran penuh ya, 180 derajat. Nah, kira-kira stabil nggak? Di hitungan mentok, dimentokin kenceng, berbuka 180 derajat. Cus. Mampu, tapi cuma sebatas jarum pentol. Nah, itu 180 derajat. Bila mana kita kurangi setengah, kurangi setengah. Oh, stabil dia, tapi nggak keluar nih. Tambah lagi seperempat.
tambah lagi seperempat berarti 1 bar dia. Berarti hanya bisa stabil. Kita kalau kurangin lagi nggak mungkin, nah, ya kan? Ini berarti kalau 180 berarti berapa itu? 180 dikurangi seperempat putaran lagi, ya kan? Itu baru ini kan? Gimana ya? Baru nggak nyampe 180 derajat. Anginnya baru stabil 0,1. Ini kalau di kerus yang itu kapasitasnya itu 0,25 PSI. Dan sekarang kita coba dulu pakai ngecat pakai cat, ya kan? Gimana keluarnya? Ya jadi gini, bagi yang penasaran, bisa nggak kompresor ini pakai ini? Kalau ada yang orang bilang bisa, buktikan dulu. Jangan hanya omong gitu loh. Ya kan? Emang bisa, bener bisa, cuman kan ya kapan jadinya gitu loh, ya kan? Kalau untuk gambar oke lah, ya kan? Dikit aja lah ya. Spray seperti ini beda sama yang spray paintbrush kayak tadi. Kalau paintbrush dikasih dikit aja, walah lama habisnya. Kalau ini seketrit ya hilang sekali semprot. Kita kasih setengah tutup, tambahin lagi tinornya 1:1 lah ya. Oke. Ini posisi mentok ya. Ini posisi nah 180 derajat kurang seperempat. Dan hasilnya seperti ini. Belum keluar dia karena anginnya kecil. Kalau kita besarin lagi, penuhin 180 derajat, belum keluar juga. Dua kali putaran, tunggu sampai agak kencang. Tidak. Tapi kalau dipahami benar, ini warnanya keluar, cuma ya samar-samar. Ini nih. Keluar kan, tapi nggak keluar betul, hanya samar-samar. Ya kan sama aja. Jadi yang jelas begini. Angin 0,1 itu nggak bakal bisa. Ya kan? Nggak bakal keluar. Itu pun kalau keluarnya gimana ya, kayak semprotan kaleng. Nah seperti itu kalau pas kaleng mau habis, dicocokin aja. Coba kayak mana sih, nggak keluar dia. Yang ada malah keluarnya buruk, kayak cipratan apalah ya. Oke lah, kita ganti aja dulu ya, langsung aja. Kita ini kan posisi yang jelas, posisinya spray gun K3 R3 itu sama aja ya. Yang jelas yang dibikin bedakan ini, kalau ini yang kerucut berarti R2 itu. Kita langsung aja, yang jelas ini pakai ini keluarnya seperti itu tadi ya kan. Nah, nilai sendirilah seperti apa ini, aku nggak bisa ngomongnya ini. Keluarnya kayak gimana ya, kaleng semprot kalau habis anginnya tuh. Nah seperti itu. Kita langsung aja ngambil spray gun yang ukuran F75. Oke, kita udah masang ini ya, sudah kita masukkan nih catnya tadi. Maaf bila mana ada video yang kita jeda, itu lupa ngeklik. Ini belum copot ya.
Bocor bos. Oke, kita sudah masang ya. Oh maaf, tadi kita lupa pakai tegak apa posisi kondisi kosong lah ya. Nanti kondisi kosongnya kita di akhir aja. Dan sekarang posisinya kita kan udah mengisi. Takaran catnya kita hanya mengira-ngira. Yang ngira-ngira 1 sampai dengan 1 ya. Dan ini kita posisi isi 0,2. Ini kita mentokin, kita putar langsung 1. Satu nih ya, 180 derajat. Keluarnya seperti apa ini? Coba. Nah. Tekor anginnya tekor. Kita tunggu mentok sampai 2 bar. Langsung kita coba. Berarti minimal 2 bar dia. Nah. Itu posisi 180 derajat ya kan. Dan bila mana kita bikin 90 derajat saja, seperti ini hasilnya nanti. Enggak keluar sama kayak yang tadi, keluar hanya semu-semu. Tengok nih. Kenapa kok yang besar lebih bisa keluar? Karena apa? Semakin besar ukuran nozzle ini, dia semakin cepat dapat gitu loh. Nah, dan bila mana kita bikin 2 kali lipatnya 180 derajat, nah, seperti ini. Wah ini gede banget. Nah ini 180 derajat 2 kali putaran ya. Seperti ini. Wuih, mantap ya. Kalau 180 derajat 1 kali terus dan ditambah 90 berarti ini dikurangin separuh. Seperti apa keluarnya? Nah. Normal. Ini kalau kita bikin sedikit 1 putaran angin, kalau kita kurangi lagi, tambah kenceng. Woi mantap, nah mantap kayak gini lah kalau kita ngecat sebenarnya. Cuma kan posisinya ini nggak posisi pas nih, ya nggak bagus ini. Kalau bisa semakin besar itu jangan terlalu encer, karena apa? Karena dia ini nozzle ini udah besar, jadi pengeluarnya itu udah langsung keluar gitu loh. Jadi tidak tipis-tipis bener. Kalau mau tipis ya pakai ini. Kalau langsung cepat ingin keluar ya pakai ini. Sebenarnya dibikin tipis juga bisa. Cuma kan untuk apa spray gun besar kalau keluarnya harus tipis-tipis? Mending pakai ini, reed, kan? Kalau ngecat mobil juga rekomendasi pakai ini. Kalau ini, wah, ya bisa. Cuma ya agak lama, ya kan? Dan beginilah, kita coba lagi. Ini tadi berapa tadi ya? 1 ya. Wah, ini 2 kali lipat berarti. Nah, bikin lagi 3 kali lipat seperti apa? Mana tadi ya? Dan ini 3 kali lipatnya putaran ya. Posisi tigangan angin 3 kali lipat kita putaran. Angin tetap 2 bar, cuma di sinilah pengeluarannya. Nah, seperti ini dia keluarnya. Tapi langsung tekor dia di sini. Iya, karena langsung ngejos keluar langsung dia. Tunggu 2 bar. Kita semprot lagi. Hilang dia kayak gini hasilnya. Kan? Seperti ini dia kalau bila mana kurang angin keluarnya. Karena nozzle-nya udah besar, anginnya sekurang. Nah, inilah. Itu tidak cocok benar kalau untuk ngecat.
Tuliskan aja dulu sekalian. Bro. Nah, ini posisi kosong ya. Posisi kosong seperti ini keluarnya. Ini kita mentokin dulu. Nah, ini 1 kali putaran 180 derajat. Kita tengok ini. Kalau kita lihat dari rata-rata goyangan dari ini ya, jarum apa namanya, lupa saya. Dia menurunnya tuh pelan daripada ini tadi. Kan lembut dia tuh. Apa mungkin karena beda kabel, beda selang? Tadi kan pertama udah melihat kan, selang kecil dia cepat naik dan selang besar tengok kan. Dia lambat. Karena apa? Semakin tebal dia selang, semakin lambat juga. Ibarat seperti yang aku bilang awal tadi, mesin kecil kalau dikasih tabung yang besar, untuk mengisi tabung besar, semakin besar semakin lama, iya kan? Tapi kalau tabung kecil dikasih tabung yang kecil juga, seimbang dia, cepat ngisinya. Dan kalau dikeluarkan cepat juga hilang. Jadi semakin tabung besar semakin agak irit. Gitu. Nah, gimana lah ya? Mungkin yang nonton ini sudah bisa memahami yang apa yang saya maksud dan saya jelaskan di sini tadi mengenai penbras dan spray gun. Kita pakai mesin kompresor mini, kompresor seperti ini mini, ya kan? Bisa apa enggak? Begitukah? Pengeluarannya bagaimana? Dan bila mana juga kalau ada orang yang kepengen beli kompresor mini seperti ini. Kompresor mini itu ada banyak hal, cuma salah satunya yang ku jelaskan kompresor yang ini. Soal merek tidak saya sebutkan, nanti dikira saya menjelek-jelekan, ya kan. Cukup melihat saja, yang kalau udah paham mungkin ya sudah memahami ini merek apa. Gitu ya. Dulu saya beli ini 1,50 ya. Itu di kota saya, entah kalau di kota lain saya tidak tahu ya. Yang jelasnya begitu. Kira-kira kalau ada yang perlu ditanyakan, komen aja di bawah ya. Dan bila mana kalau pengen tanya di WA ya komen aja, nanti komen aja, minta nomor WA-nya biar saya balas kan, lebih jelasnya kayak mana kan, bisa saya pantau. Karena apa ya, bukan saya ngesok apalah menggurui lagi loh, ya kan, karena sudah berulang-ulang kali saya bilang kan, untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi pengetahuan, agar yang orang-orang pemula, maaf sebelumnya, saya juga masih pemula gitu loh, karena begini, untuk apa saya bikin video kalau tidak untuk membagi solusi, cerita, begitulah kira-kira ya, sepadanya seperti itu. Dan begini, orang yang belum tahu jangan sampai orang salah beli ya. Misal kita pengen kompresor mini yang buatnya kecil, beli seperti ini aja. Nah, tetapi kita ya itu tadi yang aku jelas tadi, lihat di video ya durasi sebelumnya, langsung tekor. Tapi kalau kita pakai penbras seperti ini bisa. Dan kenapa bila mana kalau orangnya kenapa kok enggak beli yang besar aja? Kalau yang besar sudah punya ini. Nah, ini kecil ini kompresornya ini. 1/4 HP. Cuma kalau untuk ngecat motor bisa lah ya. Tapi kalau ngecat mobil ada itu di belakang. Kompresornya itu. 2 HP kita pakai. Ini kompresor mesin, tidak listrik. Kalau yang ini baru listrik. Karena kenapa kok belinya yang kecil seperti ini? Apa nggak nanggung? Kenapa nggak yang beli yang 0,75? Loh. 1, karku tertuju di watt listrik. Karena yang semakin agak besar itu watt listriknya tinggi. Di rumah juga beban udah berat, ya kan? Dan juga aku milih yang watt rendah
suaranya juga nggak bising gitu loh. Contohnya gini, kita ngomong sama ini mesin bunyi ya, mungkin denger ya, masih kencangan kita ngomong gitu. Kalau nggak percaya, ini yang saya dekatkan di kamera, aku ngomong. Nah, bentar ya. Nah, ini posisi hidup nih, aku ngomong nih posisinya nih. Nah, kira-kira masih denger nggak? Nah, ya kan? Nah, kira-kira begitulah. Karena aku kalau posisi menggambar itu di malam hari, karena gimana ya, yang posisi tenang itu kita bisa mengkonsentrasi kepala kita, mengkonsentrasi diri kita ya, gimana caranya isolasi, kayak mana lah posisinya kan, pandangan ya kan, komposisinya nanti juga enak, nggak ada yang ganggu, mungkin ya kendaraan lewat saja yang ganggu kan gitu. Kalau siang-siang kan nggak banyak bersih kanan kiri ya kan. Nah ini malah curhat saya nih, ya nggak apa-apa lah, intinya begitulah kira-kira. Kayaknya sudah lama nih aku nih bikin video ini. Sekian aja lah ya pokoknya ya. Bagi kawan-kawan yang mau bertanya silahkan komen ya kan. Terutama gini, bantu channel kita ya, bantu channel kita di channel Anam Cincau biar lebih berkembang. Bila mana kalau sudah berkembang dengan mantap kan aku jadi semangat gitu loh bikin videonya, ya kan? Pokoknya gini, pertanyaanmu yang sulit, dan bikin saya penasaran, saya akan mencobanya dan saya akan bikinkan video, itu aja lah. Pokoknya request dari kalian saya akan bikinkan video, oke? Saya tidak pelit-pelit dengan ilmu ya, bukan saya sok menggurui ya, banyak ilmunya ya, ilmu apa ini ya kan? Jadi gini aja lah, pokoknya berbagi cerita, berbagi pengalaman ya kan, keluhanmu apa, mungkin kalau aku entah itu aku eksperimen, aku mencobanya dulu jadi apa enggak ya nggak masalah. Kalau memang aku mencobanya gagal ya aku bikinkan video posisinya gagal ya kayak mana, apa adanya gitu loh. Saya tidak bisa gitu loh, karena saya juga masih pemula ya kan. Oke, durasi kelamaan ini nggak enak nih nontonnya. Sekian dari saya ya. Mana ngomongnya nih, nggak bisa saya pula saya. Udah gitu aja lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 M's in my pocket. Ya guys, kita habis selesai syuting ini. Halo guys, selesai syuting. Jadi selesai ngedit. Capek sekali. Selesai syuting ini Itu Bang Anam, yang punya bos kita. manjas. Itu di keren. Kita habis syuting ini praktek ngecat. Dan review kompresor. Tuh di situ kompresornya. Ini kompresornya yang tak dibuat syuting. Kompresor mini bos. Otomatis. Kata anjing. Itu banget anjing. Jangan lupa nonton di channel Anam Cincau guys.